Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Ini adalah video kedua dari saya yang akan meneruskan tentang pembahasan materi tentang metodologi penelitian yang kemarin terjeda. Ya, saya akan meneruskan dari apa yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi sekilas, kemarin saya sudah memberikan pembelajaran tentang bagaimana penyusunan atau bagaimana menemukan masalah ya. Jadi di dalam alurnya itu ada yang pertama adalah penemuan atau menyusun masalah. Masalah kemarin sudah kita bahas bagaimana mendapatkan permasalahan itu. Oke, yang kedua adalah kita memahami tentang pengumpulan data. Sebelum kita mengumpulkan data, kita akan mengetahui dulu jenis-jenis ya dari penelitian yang akan kita ambil. Jadi penelitian itu ada model yang namanya penelitian kuantitatif gitu ya. Jadi penelitian kuantitatif ini sesuatu atau penelitian yang didasarkan kepada sebuah survei. Survei itu tentang penelitian atau melakukan kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang yang menjadi objek nanti di penelitian kita. Kemudian juga bisa menggunakan eksperimen. Eksperimen itu pengamatan ya, jadi melihat dengan mata kita, melihat dengan melalui panca indera kita tentang apa yang ada atau menjadi fenomena di sekeliling kita yang akan kita ambil permasalahannya. Kemudian juga kita bisa mengambil adanya hubungan atau faktor-faktor yang saling berhubungan antara permasalahan yang akan kita ambil dengan yang nanti menjadi penyebab dari permasalahan itu. Jadi ada hubungannya. Dan ini biasanya memang membutuhkan data angka ya. Data angka atau statistik bahasanya. Statistik. Nah, ini beberapa ciri dari penelitian kuantitatif. Jadi kalau nanti Anda ditanya ya tentang ini saja. Jadi kalau Anda menjawabnya ada data angka, kemudian biasanya ada hubungan atau pengaruh atau eksperimen atau survei, itu adalah yang sifatnya kuantitatif. Kemudian ada istilah kualitatif ya. Kualitatif. Nah, ini di penelitian S1 itu memang kualitatif ini tidak disarankan, meskipun boleh gitu ya, tapi tidak disarankan karena memang penelitian ini sifatnya lebih kepada deskriptif, naratif. Ya, istilahnya itu bahasanya cerita. Kita menceritakan tentang sesuatu hal dari data-data yang kita peroleh. Ya, boleh menggunakan survei, tapi naratif ini sifatnya sebuah persepsi atau pendapat seseorang, sehingga kualitatif ini biasanya tidak diangkakan ya. Datanya adalah data tentang cerita ini, naratif ini, meskipun ada angkanya nanti juga itu, tapi biasanya tidak distatistikan ya, kualitatif ini. Kemudian ada biasanya studi kasus gitu ya, studi kasus ini ada di kualitatif ya, ada seperti itu, atau komparasi juga ada di situ, pembandingan ya. Jadi seperti itu biasanya yang kualitatif. Ada juga yang sifatnya mix ya. Mix itu penggabungan dari kualitatif maupun kuantitatif. Ini biasanya data-data atau penelitian yang sifatnya tindakan kelas. Tindakan kelas itu biasanya ada di perguruan tinggi yang STKIP gitu ya, atau ilmu pendidikan. Itu ada tindakan kelas atau pengembangan tentang sebuah penelitian. Nah, ini biasanya memix ya, menggabungkan antara kualitatif maupun kuantitatif.
Tapi harapan kami Anda nanti meneliti dengan ini ya, dengan kuantitatif ya. Jadi itu yang harapan kami. Karena memang nanti pasti ada data statistiknya, karena Anda sudah diajar tentang statistik, maka nanti Anda harus menggunakan ini. Jadi itu ya yang terutama tentang jenis penelitian. Kemudian juga nanti Anda akan berbicara tentang variabel ya, atau bahasa Inggrisnya variabel gitu ya. Nah, ini pasti akan ditanyakan oleh dosen penguji maupun dosen pembimbing pada saat pertama kali pembimbingan maupun pengujian. Variabel yang akan muncul itu biasanya cuma dua saja. Jadi yang pertama itu variabel Y. Anda harus memahami tentang variabel Y ini adalah sebuah variabel dependent atau variabel terikat, atau atau dalam pengertiannya adalah sebuah variabel yang perlu diperbaiki, atau membutuhkan sebuah hal yang perlu ditingkatkan ya, diperbaiki atau ditingkatkan. Ya seperti yang ada di dalam permasalahan ini tadi ya, ada namanya pemasaran produknya kan kurang laku atau kurang efektif ya. Berarti judulnya Y-nya itu adalah efektivitas pemasaran, efektivitas penjualan, atau bagaimana peningkatan penjualan produk A, B, atau C gitu ya. Itu adalah Y-nya atau variabel yang sifatnya dependent ya. Anda harus memahami itu. Jadi ditingkatkan atau diperbaiki gitu ya. Kalau kredit macet ya bukan ditingkatkan kredit macetnya, tapi diturunkan. Karena kredit macet ini sudah negatif ya diturunkan. Kalau yang positif ini dinaikkan. Kinerja karyawan ya menaikkan, atau istilahnya karyawan itu bisa betah di perusahaan atau kinerjanya ditingkatkan. Itu bagaimana? Atau keuangannya kinerjanya ditingkatkan, atau bagaimana mendapatkan laba yang selalu fluktuatif naik. Itu sesuatu yang sifatnya Y yang ingin ditingkatkan atau diperbaiki. Nah, variabel ini yang sekali lagi harus Anda cari ya. Jadi kemarin ada beberapa yang sudah melakukan konsultasi baik WA maupun langsung pada saat di kelas itu. Y ini harus diketemukan dulu ya. Apa yang mau akan ditingkatkan, apa yang harus Anda perbaiki ya. Nah, kemarin ada peningkatan jumlah hunian gitu ya. Peningkatan jumlah hunian sebuah kamar di hotel itu kan perbaikan. Jadi ada peningkatan setiap bulan atau setiap targetnya apa, tahunan atau apa gitu. Atau peningkatan produksi berambang, peningkatan pendapatan pedagang di pasar, peningkatan penjualan produk A, B, C melalui apa gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana proses kita mencari variabel Y atau variabel terikatnya. Dan kemudian ada variabel X ya yang harus Anda pahami. Oke, variabel X ini adalah variabel independen ya. Mohon maaf ini jendelanya tertutup ya, jadi kena angin. Coba saya buka lagi biar cahayanya terang. Oke, jadi variabel independen ini ada variabel bebas bahasanya ya. Nanti kalau Anda ditanya seperti itu, adalah variabel yang mempengaruhi Y tadi. Y. Jadi variabel yang dia itu bebas. Nah, dia hanya mempengaruhi Y saja. Contohnya kalau pemasaran produk ya menggunakan promosi ya, atau menggunakan sosial media, atau menggunakan marketing mix, biasanya seperti itu. Kalau kinerja karyawan maunya bagaimana karyawan itu kinerjanya bisa naik, umpamanya peningkatan gaji atau insentif atau perbaikan kesehatan, BPJS, itu macam-macam itu adalah biasanya untuk peningkatan kinerja.
Kemudian kalau yang kredit macet itu mungkin bisa dengan rail over ya, take over itu bahasanya, atau penyelesaian sengketa kredit. Biasanya seperti itu. Jadi perusahaan tidak rugi, nasabah yang kreditnya macet atau mengalami pembayaran yang tertunda itu bisa bernafas sedikit lega, meskipun harus tetap terbayarkan. Jadi tidak ada yang dirugikan. Itu X-nya. Penilaian perusahaan yang go public ya, perusahaan makanan, perusahaan gas, atau perusahaan perbankan. Nah ini dinilai kalau itu di Bursa Efek Indonesia, kinerja keuangannya. Nah, biasanya seperti itu, kinerjanya apakah baik atau tidak baik atau kurang baik gitu ya. Itu biasanya ada di penilaian di daftar perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia. Nah, dari variabel-variabel X dan Y tadi, maka nanti akan memunculkan ini ya, sudah langsung pasti judul itu akan ketemu ya. Tanpa harus saya bimbing pun judul itu akan ketemu. Jadi umpamanya analisis bagaimana meningkatkan Y-nya ini melalui apa? Melalui X. Kemudian tinggal mencari objeknya saja ya. Objeknya itu perusahaan apa? Ya, perusahaannya bisa macam-macam. Nah, ini objeknya. Tapi X dan Y-nya ini sudah ketemu dulu. Maka judul akan ketemu. Nah, nanti baru tahap berikutnya adalah kita menyusun proposal. Ya, proposal ini bagaimana kita menyusun bab 1, ya, 2 dan 3. Nah, ini bab 1 itu intinya adalah tentang baterainya low ya, mohon maaf. Oke, bab 1 itu biasanya tentang ini ya, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang ya. Nah, ini latar belakang ini jangan terlalu panjang, ceritanya itu tentang kenapa Anda menulis judul ini, itu latar belakang ya. Kenapa judul ini ingin Anda angkat atau ingin Anda teliti, itu kenapa, itu adalah latar belakang ya. Kemudian dari latar belakang itu akan kita merumuskan masalah ya. Jadi perumusan masalah. Perumusan masalah ini nanti kalau kuantitatif ada dua biasanya, yang sifatnya parsial maupun yang sifatnya simultan. Ya, X-nya ini bisa mempengaruhi secara sendiri-sendiri, atau X ini bisa mempengaruhi secara keseluruhan kalau X-nya itu lebih dari satu. X ini ya, variabel bebasnya itu biasanya lebih dari satu, itu malah lebih bagus. Kemudian ada tujuan dan juga ada tujuan dan juga manfaat, nanti Anda tulis di bab pertama itu. Kemudian di bab kedua itu ada tinjauan pustaka, tinjau pustaka. Dan yang bab tiganya adalah tentang metodologinya. Oke, untuk metodologi ya, jadi untuk saat ini kita sampai di sini dulu ya. Jadi tentang pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian di akhir di situ nanti. Tapi Anda tugasnya hanya ini dulu ya, mencari nomor 3 dan nomor 4 ini. Nah, selesai ini baru nanti kita akan berbicara tentang nomor 5. Oke, terima kasih atas perhatian di pertemuan yang kedua ini. Semoga Anda semuanya bisa fokus di rumah ya, menjaga kesehatan, cuci tangan, kemudian juga bisa social distancing ya, atau tidak berkumpul dengan teman-teman untuk beberapa saat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.